Halo teman-teman, sahabat ASN dimanapun Anda berada. Siapa nih teman-teman yang sudah tidak sabar menunggu hasil seleksi P3K tahun 2024 ini? Nah tentunya kita semua tidak sabar menunggu hasil seleksi siapa yang lolos, yang menjadi P3K penuh waktu, dan siapa yang menjadi P3K paruh waktu. Nah oke teman-teman, saya melihat dari seleksi kali ini luar biasa antusias dari teman-teman semua non-ASN. Apalagi yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun. Ada yang menggunakan kursi roda, ada yang hamil, dan sebagainya. Artinya teman-teman masih banyak yang mencintai negara ini dan ingin mengabdi pada pemerintah atau negara kesatuan Republik Indonesia. Nah teman-teman, ada berita bagus nih untuk teman-teman semua tenaga non-ASN yang 1,7 juta nih. Apa beritanya teman-teman? Jadi Menteri Pan-RB Ibu Rini dia mengeluarkan aturan atau peraturan Menpan nomor 634 tahun 2024 ya. Dan teman-teman di sini diingatkan kepada Pemda untuk segera memberikan kebutuhan formasi. Nah, kebutuhan formasi seperti apa? Nah, jadi kan kemarin sudah diusulkan nih, contoh, diusulkan 500 formasi, tetapi yang daftar 1000 nih, atau kebutuhan yang ada di daerah itu ternyata hanya 500 dan pelamar non-ASN itu yang terdaftar di database BKN itu ada 1000. Artinya masih ada kekurangan 500. Nah, inilah yang menjadi concern dari Ibu Menteri kita, Ibu Menpan RB, untuk menyelesaikan nih tenaga honorer agar tidak ada lagi yang namanya sebenarnya paruh waktu. Kalau seandainya dari awal ketika kebutuhan dari instansi diusulkan atau dari kementerian diusulkan itu sesuai dengan yang terdaftar di database BKN, maka semuanya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi sayangnya dari 1,7 ternyata tidak semua diusulkan teman-teman. Jadi kebutuhan daerah itu tidak semua diusulkan. Mungkin karena ketersediaan anggaran. Kita juga harus memahami daerah tersebut teman-teman ya. Karena yang namanya anggaran itu kita tidak tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di dalam peraturan Menteri 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalam diktum ke-9 ya, di dalam diktum ke-9 di sini dikatakan begini. Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi Ibu Menteri memberikan peluang nih kepada teman-teman semua, kepada instansi daerah ataupun kementerian dan lembaga untuk memberikan atau menginformasikan lagi kebutuhan jika terdapat kebutuhan kembali atau perubahan kebutuhan pada organisasi atau pada instansi teman-teman. Nah, dikatakan di sini dilakukan pengusulan perubahan kebutuhan itu saat pengusulan nomor induk. Nah, kalau pengusulan nomor induk ini kan akan terjadi di 1 sampai 28 Februari. Nah, kita akan tunggu. Atau di sini dikatakan atau paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi. Jadi, ketika hasil seleksi kan akan diumumkan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember ini. Artinya 3 bulan dari sini, mungkin bulan Februari, akhir Februari atau Maret, jika terdapat perubahan kebutuhan, maka segera diinformasikan kepada BKN teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka akan tes kembali atau seperti apa? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini kan sudah 1 kali tes ya, tahap seleksi ini. Nah, kemungkinan besar tidak akan ada lagi tes kompetensi, tetapi akan dilihat dari ranking-ranking tersebut. Nah, saya berikan contoh seperti di OPDA. Ada kebutuhan sebenarnya dia itu adalah 10, tetapi formasi yang dibuka hanya 2. Akhirnya 10 yang mendaftar, hanya 2 yang lolos, 8 tidak lolos. Nah, ketika ada perubahan kebutuhan yang diusulkan ke BKN nantinya teman-teman, nah maka akan bisa diisi semua full. Jadi walaupun dia nilai paling rendah, dia akan mengisi formasi kalau formasinya itu dibuka 10. Itulah sisa kebutuhan. Jadi kalau awalnya dibuka 2, maka instansi daerah harus menambah lagi 8 untuk mengisi formasi atau ranking teman-teman ini yang sisa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada di urutan ke-10, ada di urutan ke-9, nah mereka itu akan mengisi semua formasi ketika ada perubahan formasi, seperti itu. Jadi intinya pemerintah mau mendorong atau Menpan mau mendorong
untuk tidak ada lagi yang namanya P3K per waktu. Semua harus diangkat penuh waktu. Caranya seperti apa? Ya, lakukan perubahan kebutuhan dari instansi atau lembaga dan kementerian, teman-teman. Oke ya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan kali ini, dan semoga instansi daerah bisa merespon cepat tentang hal-hal seperti ini, agar nantinya di tahun 2025, mungkin di bulan Maret atau April, semua itu sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tidak ada lagi yang namanya per waktu, asalkan daerah mengusulkan perubahan kebutuhan yang ada. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.